Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, saya bersyukur pada Allah atas semua peparing nikmat yang Allah limpahkan pada kita semua. Di malam hari ini Allah masih banyak melimpahkan nikmat-nikmatnya pada kita. Meskipun sebagian nikmatnya Allah ya ada yang berkurang, namun di sisi lain nikmatnya Allah juga bertambah. Yang paling utama dalam keadaan bagaimanapun kita sebagai orang iman, orang jamaah berkewajiban untuk mensyukuri terhadap nikmatnya Allah. Ini yang paling penting. Karena syukur ini perintah, kewajiban bagi satu-satunya orang iman. Jadi kalimat syukur yang selalu disampaikan oleh para penyampai, para penasehat itu bukan sekedar sebuah awalan atau pembukaan, tapi mengajak kita untuk menetapi perintahnya Allah. Washkuruli wala takfur. Kamu sekalian supaya bersyukur pada Allah dan jangan kufur. Dan ini para bapak, ibu dan saudara sekalian, karena syukur ini wajib, maka ada nilai pahala dan ada nilai dosanya. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, ini apabila kamu sekalian bersyukur, aku akan tambah nikmatnya. Ini yang kadang-kadang kita lupa bahwa untuk mendapatkan nikmatnya Allah yang lebih, yang pertama kali caranya harus bersyukur. Kalau kita ingin nikmatnya Allah dilimpahkan pada kita, kita harus mau bersyukur. Dan juga ada ancamannya, kalau kita tidak mau bersyukur, Allah akan menyiksa pada kita. Ya, ini sebuah perintah wajib, karena ada nilai pahala dan ada azabnya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini semua orang ya merasakan Allah mengurangi salah satu kenikmatannya dengan dicoba adanya wabah seperti ini. Ada batasan-batasan sehingga orang tidak bisa keluar rumah dengan leluasa, sehingga akan berdampak secara keseluruhan. Nah, namun di sisi lain Allah juga mendatangkan nikmat-nikmatnya. Bagaimana kita meraih nikmatnya Allah yang lebih? Yang pertama, kita harus mengedepankan syukur pada Allah. Disyukuri apa yang diberikan Allah pada kita. Allah memberi kita badan yang sehat ini ya, yang diberi oleh Allah badan yang sehat, disyukuri kesehatannya, digunakan untuk beribadah pada Allah. Ya barangkali Allah mencoba badannya kurang sehat. Ya, dengan kurang sehatnya itu ya kita manfaatkan, karena Allah memberikan cobaan sakit itu juga punya nilai. Nilainya apa? Yang pertama, Allah mengampuni dosanya. Berarti dosa kita dirontokkan, dihapus oleh Allah kalau kita mau bersabar. Yang nomor dua, doanya mustajab orang yang sakit itu. Maka tidak ada sesuatu yang kita tidak syukuri. Nah, maka kita harus mengedepankan syukur pada Allah. Semua kita syukuri nikmatnya Allah yang dilimpahkan pada kita.
Ada yang kehilangan mata pencaharian, tapi juga ini dimanfaatkan oleh para agnia, para orang yang hartanya ya agak lebih ya untuk membantunya. Berarti saling untung menguntungkan. Orang yang kaya juga diuntungkan bisa memberikan sedekahnya. Hartanya menjadi bersih, hartanya menjadi barokah dengan adanya kita mau mensedekahkan sebagian harta untuk saudara-saudara kita. Nah, saudara-saudara yang menerimanya juga bisa bersyukur, alhamdulillah saat sekarang ini di mana banyak orang yang susah mencari pekerjaan, Allah memberikan rezeki yang tanpa tersangka-sangka. Nah, inilah para jamaah sekalian, yang pertama untuk memperoleh rahmatnya Allah yang lebih besar, memperoleh nikmatnya Allah yang lebih besar, kita senantiasa untuk mensyukuri terhadap nikmatnya Allah. Jangan sekali-kali mengkufuri. Artinya jangan sekali-kali kita mengeluh dalam keadaan, ya, mengeluhkan situasi, mengeluhkan ini jangan sampai ya. Artinya kita supaya berusaha untuk menjadi orang yang tidak mengeluh. Nah, karena dengan kita mengeluh itu berarti tanda kurang bersyukur. Nah, kita berusaha menjadi hambanya Allah yang ahli syukur, mensyukuri nikmatnya Allah. Nikmat apa yang Allah tidak berikan pada kita, semua diberikan oleh Allah pada kita. Tinggal kita mensikapinya. Kalau kita ingin nikmatnya Allah dilebihkan pada kita, banyaklah kita mensyukuri nikmatnya Allah. Nah, tentu kita juga tidak melupakan kesyukuran kita kepada para wasilah hidayah yang menjembatani kita dapat hidayah ini, mulai Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, para ulama usholihin, ya, terutama wasilah yang ada di Indonesia, para ulama-ulama, para kiai-kiai, semuanya kita syukuri. Alhamdulillah, jazahumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah paling manfaat dan barokah. Juga kepada Bapak Ibu sekalian yang telah sudi ikut mendengarkan atau ya ikut mengikuti pada acara pengajian di malam hari ini, atas dermonya semangatnya mendengarkan ya meskipun di rumah ya bisa mendengarkan dengan khidmat, dengan cara yang baik, cara yang ta'zim dalam thalabul ilmi. Atas amal solehnya semua saya syukuri, alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah paling pada kita aman, selamat, lancar, barokah, dan juga semoga Allah segera menghindarkan wabah ini segera hilang dari permukaan bumi ini. Amin. Para Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya hormati, kita sebagai orang iman, orang jamaah, orang Islam terus dinasihatkan, tidak henti-henti diajak, dinasihati untuk bisa menetapi agama yang hak ini, agama Islam berdasarkan Quran dan hadis. Kita tetapi kapan saja, di mana saja, dalam keadaan bagaimanapun saja, supaya tetap menetapinya, mengaji Quran hadis, mengamalkan Quran hadis, membela Quran hadis, berusaha untuk selalu menyambungkan dirinya, ya, kemudian mentaati semua peraturan-peraturan dalam Quran dan hadis, dan juga peraturan-peraturan pemerintah yang sah. Nah, ini semua adalah sebuah aturan agama yang apabila kita mau melaksanakan, kita akan diberikan oleh Allah surga. Karena semuanya yang saya sebut tadi, mengaji, ngamal, membela, dan menetapi sambung, menetapi ketaatan, itu semua adalah ada nilai pahalanya, ada nilai surganya. Diterangkan dalam Quran hadis, semua menjurusnya kepada surganya Allah. Ini tidak boleh kita tinggalkan. Nah, dan selanjutnya para Bapak Ibu dan Saudara sekalian, insya Allah ya besok kita akan melaksanakan perintahnya Allah. Perintah wajib. Jadi umat Islam itu ada diperintahkan oleh Allah punya kewajiban terhadap
perintah-perintah Allah Rasul. Jadi ada 5 rukun Islam. Nah, kita akan mengerjakan perintahnya Allah, yaitu berkaitan dengan puasa. Kita songsong puasa ini dengan penuh kegembiraan. Karena bulan puasa ini mendatangkan barokah pada kita semua. Dan ini perintah yang wajib, seperti halnya sholat, puasa, haji bagi yang mampu, zakat, dan sebagainya. Ini merupakan rukun Islam. Nah, Allah memerintahkan pada kita dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini perintahnya Allah berkaitan wajibnya kita untuk menunaikan puasa. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum kita puasa, yang pertama yang kita harus ketahui adalah dasar hukum kita berpuasa. Kita berpuasa itu mana perintahnya Allah? Kita harus tahu. Jangan sampai berpuasa hanya ikut-ikutan. Oh, ini bulan Ramadan, semua puasa, saya juga puasa. Tidak seperti itu, tapi kita harus mengaji dulu tentang kewajiban orang Islam berpuasa. Nah, dasar hukumnya dalam surat Al-Baqarah tadi 183, Allah mewajibkan kutiba alaikumusiyam. Allah mewajibkan pada kita semua orang Islam berpuasa. Nah, ini Bapak sekalian yang saya hormati, di bulan puasa ini penuh dengan kebarokan. Maka dari itu kita harus perhatikan yang bisa menjadikan puasa kita itu sah, ataupun yang menjadikan puasa kita itu tidak dapat apa-apa. Ini harus kita perhatikan agar kita di dalam menjalankan ibadah puasa ini benar-benar Allah melimpahkan banyak pahala, banyak nikmat pada kita. Yang pertama, setelah kita tahu hukumnya, bahwa tahu dasarnya, tahu ilmunya, kita harus berpuasa. Yang kedua, kita harus menjaga niat. Jadi dalam hadis diterangkan, malam yujma isyama qoblal fajri fala siyamalahu. Barang siapa yang sebelum fajar dia tidak ada niat untuk berpuasa, maka dia tidak dianggap berpuasa, meskipun dia meninggalkan makan dan minum. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, yang kedua, kalau kita mau berpuasa itu supaya ada niat. Niat ya di dalam hati kita, bahwa besok dalam hatinya sudah ada di dalam hatinya, besok saya akan puasa Ramadan. Jadi malam itu sudah ada niat. Ataupun kita waktu sahur tentunya itu secara otomatis besok kita akan menjalankan ibadah puasa. Nah, maka berkaitan dengan ini sangat penting. Jangan sampai hanya berlalu saja puasa-puasa tapi tidak ada niatnya. Nah, semua diniati untuk berpuasa, niatnya di dalam hati kita masing-masing. Dengan kita sholat taraweh, dengan kita sahur, nah ini berarti di dalam hatinya kan sudah ada niat bahwa besok saya akan melaksanakan ibadah puasa. Kalau kita bisa mengerjakan ibadah puasa ya berdasarkan iman ya, imanan wahtisaban, man shoma ramadanan imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang beribadah puasa imanan, karena dia itu iman, hatinya itu mengimani pada Allah Rasul, pada hari kiamat, berdasarkan keimanan, bukan berdasarkan ra'yu, bukan berdasarkan hanya ikut-ikutan, karena keimanan kita sehingga kita menjalankan puasa dan niat mencari pahala dalam bulan puasa. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi, Allah menghapus semua dosa-dosa yang telah lewat. Nah, luar biasa. Nah, tapi ya tentunya dengan beberapa syarat-syarat ya.
ada beberapa syarat yang harus kita ketahui bahwa kita menjalankan puasa tidak hanya sekedar lapar ataupun dahaga. Tapi diterangkan dalam hadis, malam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayat at'amahu wa syarabu. Barang siapa yang di dalam puasa itu tidak meninggalkan ucapan-ucapan dusta dan juga tidak meninggalkan ucapan dusta ya. Ucapan dusta. Jadi ngomongnya itu menipu ya. Maka Allah tidak mempunyai kehendak untuk memberikan pahala baginya meskipun dia meninggalkan minum dan makannya. Meskipun dia tidak makan, tidak minum, tapi dalam berpuasa itu ya berbohong, melakukan kebohongan-kebohongan dalam ucapan, dalam perbuatannya, bohong, maka pada saat dia puasa, meskipun lapar, meskipun haus, Allah tidak akan memberi pahala. Maka yang pertama harus diketahui, ketika kita besok puasa, jangan sampai bohong. Jangan sampai menipu, jangan sampai bohong. Ini yang pertama harus kita ingat-ingat. Karena kalau kita bohong, kita berdusta, maka Allah tidak memberikan pahala pada kita. Jadi nul atau zong dalam puasanya itu tidak ada apa-apanya. Dalam hadis lain diterangkan as-siyamu junnatun fala yarfuth wala yaj'al, bahwa puasa itu sebagai perisai tameng dari api neraka. Maka dalam puasa itu dilarang rofath, dilarang berkata-kata yang menjurus pada hubungan suami istri, yang berkata purnu, yang berkata jorok dan sebagainya. Dan juga dilarang iyajhal, dalam bodoh artinya melanggar. Tidak boleh melanggar, tidak boleh berkata yang dusta, tidak boleh berkata yang berbau purnu. Nah, ini aturan di dalam puasa agar kita mendapatkan rahmatnya Allah, agar kita mendapatkan pahala dari Allah. Nah, ini jadi menjadi catatan penting bagi kita di dalam menjalankan puasa. Yang pertama harus ada niat, yang kedua menjauhi segala bentuk perbuatan-perbuatan dosa sekecil apapun. Nah, ini ya, perbuatan-perbuatan yang melanggar, ya, termasuk marah-marah, termasuk dendam dan sebagainya. Ini hati kita betul-betul harus kita bersihkan, diupayakan kita dalam bulan puasa itu mentes itu yang mendapat pahala. Jangan hanya sekedar lapar. Memang cobaannya ya banyak, apalagi yang mempunyai anak-anak kecil, yang anaknya banyak, ya digoda oleh anaknya, digoda dan sebagainya, yang sehingga kadang-kadang menimbulkan kita itu marah. Memang di dalam puasa ini Allah berusaha membersihkan orang iman dari dosa-dosanya, ya memang seperti itu. Tidak mungkin Allah memberikan sebuah pahala yang besar kemudian ya tanpa ada syarat-syarat yang berat menurut kita. Ya, tidak ada. Dengan Allah memberikan pengampunan dengan mudah, tidak ada. Ya harus melalui usaha-usaha. Usaha dalam lahiriah, ya tidak makan, tidak minum. Kemudian secara batiniahnya ya tidak boleh emosi, tidak boleh berbohong, harus menahan semua hawa nafsu. Pokoknya namanya som itu ya, menahan semua hawa nafsu kita. Ini kita dilatih untuk menjadi orang yang baik, dilatih untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah, sehingga ya, Allah memberikan derajat pahala yang sangat banyak itu. Itu tentunya dengan beberapa kriteria-kriteria yang tadi diterangkan dalam Quran dan hadis, bahwa orang yang berpuasa tidak boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya puasa segalanya, puasa marahnya, puasa ngerasaninya,
puasa ngomel-ngomelnya, puasa marah pada anak-anaknya, puasa ngambeknya, puasa yang jelek-jelek. Yang semuanya ini memang puasa, tidak boleh dilakukan. Nah, ini kita siapkan, mentalnya disiapkan. Saya harus puasa, betul-betul puasa ini menahan semuanya, menahan emosi dan sebagainya. Nah, sehingga kita ketika puasa selesai, betul-betul Allah memberikan pengampunan pada kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam Ramadan ini supaya kita perhatikan, kita sukseskan. Yang pertama puasanya sukses ya. Puasa sukses itu berarti tadi seperti yang telah saya sampaikan, bisa menjalankan puasa dengan benar, menahan semua hawa nafsu yang tidak baik. Itu berarti sukses. Yang nomor 2, sukses di dalam sholat tarawehnya, tidak bolong ya. Yang dilaksanakan di masjid ya bisa ya silahkan, yang tidak ya silahkan dilaksanakan di rumahnya masing-masing. Jangan ditunda-tunda. Kalau menunda-nunda nanti biasanya mungkin berikutnya malah bisa lupa atau bisa kebablasan tidur. Habis isya yang ada di rumah-rumah langsung taraweh. Kepala rumah tangga yang diserai, yang imami menggerakkan, ayo segera sholat isya, kemudian sholat tarawih. Sebelum sholat isya ya meskipun di rumah diadzani, adzan meskipun ya tidak pakai speaker ya, adzannya ya adzan biasa, diadzani, diqomati, kemudian mengerjakan sholat isya, dilanjutkan tarawih. Jangan ditunda-tunda. Dalam keluarga kadang gampang-gampang mencari mudahnya. Piye iki do kesel ora, do kesel ya tarawih dewi-dewi. Akhirnya tarawih dewi-dewi nanti ya tidak tahu. Apalagi anak-anak ya. Wis tarawih engko wae nanti saja. Ya sudah lo nanti saja. Ya gimana? Kadang lupa. Atau bablas tidur malah. Nah, diusahakan habis isya langsung tarawih. Ya. Nanti malam kalau sholat lagi, silahkan sholat lagi, tidak masalah. Yang penting kalau tadi belum diwitiri ya diwitiri, kalau sudah ya tidak usah witir. Diusahakan bangun sepertiga malam yang akhir untuk banyak berdoa pada Allah, sholat malam, ditambah sholat malam. Nomor 3, harus sukses tadarus baca Al-Qur'annya. Ya, di sela-sela kita mengikuti asrama pengajian, ya sempatkan, harus disempatkan untuk deres Quran. Diusahakan bisa khotam 1 hari 1 juz minimal, yang lancar. Yang belum lancar belajar sampai lancar, belajar. Justru orang belajar itu malah dapat 2 pahala, ya pahala membaca Quran, pahala berusahanya itu. Semua berusaha untuk bisa membaca Al-Quran. Nah, seperti Rasulullah SAW pada bulan Ramadan terus ya tadarus bersama-sama malaikat Jibril. Ya, kita tidak usah, wah gimana kalau kita tadarus dengan malaikat Israel ya, tidak usah ya. Yes. Karena kita juga tidak tahu malaikat Israel ya. Cukup kita menderes sendiri atau ya yang hafal, yang punya hafalan supaya dinasihatkan bisa untuk murojaah, mengulang-ulang hafalannya. Yang hafal 30 juz ya diulang-ulang. Kebanyakan di sini insya Allah ya, kebanyakan ya hafal juz 30 atau ya seperempat juz 30 ya itu diulang-ulang. Wah saya cuma hafalnya inna atau inna sama kulhu, ya diulang-ulang biar tidak lupa. Ya diulang-ulang sehingga hafalannya tidak hilang. Dan juga disemakkan murojaah dengan teman-temannya, dengan guru-gurunya. Nah ini. Nomor 3, sukses Lailatul Qadarnya dan iktikafnya. Nah, kalau iktikaf harus di masjid. Kalau memungkinkan ya silahkan. Kalau tidak ya berarti tidak bisa iktikaf karena tempat iktikaf di masjid. Adapun Lailatul Qadar bisa didapatkan di mana saja. Di masjid bisa, di rumah saja, di rumah juga bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar bisa didapatkan di mana saja. Tidak harus di masjid. Kalau iktikaf ya baru di masjid. Tapi Lailatul Qadar bisa kita peroleh di mana saja. Kita berada di rumah mencari Lailatul Qadar,
semalam suntuk ya di rumah, nah, ini ya dapat Lailatul Qadar. Kemudian zakat fitrahnya, terutama zakat fitrahnya, supaya ya jangan sampai lupa, karena zakat fitrah itu sebagai penyempurna orang yang puasa. Juga Bapak Ibu sekalian, yang para pedagang ya jangan lupa zakat tijarohnya yang sudah nisab zakat. Nisab zakatnya itu senilai nisabnya emas, 85 gram emas. Mungkin sekarang nilainya sekitar ya 80-an, mungkin ya sekitar 80-an juta. Itu sudah harus dizakati, dikeluarkan 2,5%-nya. Dan juga Bapak sekalian yang menyimpan emas dan uang, mungkin yang ada di bank-bank, di rumah, emasnya berapa, uang rupiahnya berapa, di total kok sudah ada kurang lebihnya, yaitu tadi sekitar 80-an juta, nah, sudah nisab, sudah selama 1 tahun, maka supaya dikeluarkan zakatnya 2,5%-nya. Ini jangan lupa, karena itu sebagai penghapus dosa, pembersih harta, pembersih jiwa kita dengan adanya kita menunaikan zakat itu tadi. Jadi zakat itu sebagai pembersih harta, pembersih jiwa. Kalau tidak dizakati atau kita pepeko, tidak mau zakat, maka besok akan diancam oleh Allah, hartanya diwujudkan dengan ular yang sangat besar, besok di neraka, dan akan menyiksa pada orang yang punya harta tersebut. Dia diwujudkan sebuah ular yang besar, kemudian dia berkata, ana maluka, ana kanzuka, terus mengejar pada orang itu di dalam api neraka. Disiksa di dalam neraka, dikejar-kejar, diberakoti oleh ular itu sebagai harta yang dia simpan, tidak mau dizakati. Ya, sangat menyusahkan pada dirinya orang yang tidak mau zakat itu di dunia ataupun di akhirat, itu menyusahkan. Maka kita keluarkan, kan itu ya harus dikeluarkan kewajibannya. Itu haknya 8 asnaf itu. Haknya orang lain. Nah, kalau yang sudah nisab zakat tidak mengeluarkan zakatnya, berarti memakan harta orang lain, memakan hartanya para duafa, ya, memakan hartanya ghurim, memakan hartanya Ibnu Sabil dan sebagainya. Nah, berarti dosa besar kita, maka ancamannya Allah ya sangat besar, karena itu memakan hartanya orang lain. Maka Bapak sekalian, dihitung yang benar, harta kita itu yang kita simpan berapa, punya emas-emasan berapa, dikumpulkan, kemudian di jumlah sudah ada senilai 80 gram emas atau belum. Nah, nanti tinggal melihat kursnya emas di hari itu berapa, 70 atau 80 juta. Nah, itu segera kita sampaikan kepada amil-amil yang dia berada di tempat Bapak Ibu sekalian. Nah, insya Allah demikian sedikit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah, memberikan keamanan, keselamatan kepada kita semua, memberikan pada kita rezeki yang banyak, yang barokah, memberikan pada kita keselamatan fid dunya wal akhirah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.